Sobat Alas, selamat berjumpa kembali dengan kami Bincang-bincang Mang Oseng. Kita di Pasir Impun. Sekarang di sini telah hadir ada Pak Hari, ada Kang Eka sebagai Ketua Umum Gerakan Hejo, sebagai Ketua Umum BOMA, Sekjen BOMA, Pak Hari dari Forkoma, juga Pak Rizky Hamdani atau Astro dari advokasi ya. Advokasi. Kita sekarang akan membicarakan tentang setelah berliku-liku ini dari CSI, yaitu Cakra Buana Sukses Indonesia, setelah berjalan begitu panjang dengan perjuangannya begitu gigih, sekarang telah memasuki ke persidangan PKPU dan itu dikabulkan. Begitu ya Pak Aldi? Iya. Nah sekarang kita Pak Hari gimana nih? Mau membicarakan dari mana dulu? Ini begini, PKPU yang pada sidang ke-8 di Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengabulkan apa yang diminta oleh Forkoma CSI yang diadvokasi oleh Bung Astro dan diketuai oleh Pak Hari Suharso dari Forkoma dan ini atas ide dari Gerakan Hejo, Pak Eka, Kang Eka. Ini ada ini yang di belakangnya sebenarnya ini begitu dari Forkoma itu. Kita akan tanya gimana nih. Tapi ini bedanya begini. Gimana perjuangan Forkoma CSI itu adalah melalui jalur hukum. Jalur yang benar ya. Atas simpanan yang mandek sekitar 2,3 triliun dari 18.000 anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia. Iya. Wah, lumayan banyak ya. Itu hampir seperti kasus BLBI atau Bank Senturi lah begitu. Tapi ini uangnya milik masyarakat, dalam masyarakat. Per orang ada yang lebih gede dari KTP ya. Hampir sama dengan mendekati dengan EKTP. Nah ini kan luar biasa. Ini CSI ini kan sebetulnya banyak yang seperti ini ya Pak Ria. Dari sekian bentuk-bentuk seperti CSI itu ada kurang lebih 200-an per tahun di Indonesia itu, termasuk CSI. Iya begitu. Tapi yang dikabulkan ini baru ini CSI ya, karena melalui jalur hukum yang benar. Nah sekarang kita ceritanya begitu. Sebelum ke sana Kang Eka dulu bicara. Oke, silakan Kang Eka. Belakangnya mengapa Gerakan Hejo mengadvokasi Forkoma ini korban dari investasi yang tanda kutip begitu. Ya, terima kasih Saudara Sun. Ampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini hal yang menarik buat kita. Jadi berangkat Gerakan Hejo sebagai dengan misinya adalah pemerhati dalam bidang lingkungan ya, dan budaya, dan ada program yang disebut edukasi, ekologi dan ekonomi. Jadi ini ekonomi dari sisi ekonomi kerakyatan yang dimaksud. Jadi sederhana saja Kang Hari, bahwa kita berangkat dari sisi kemanusiaan. Lalu kedua, kita harus membantu untuk luruskan sebuah persoalan ya yang menyangkut persoalan yang bengkok maksudnya dalam kurun waktu kayak meluruskan suatu kondisi atau proses yang saya kira tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ya. Jadi ini kan menyangkut orang kecil. Saya dengar yang datang ke tempat saya dulu ada yang latar belakangnya tukang parkir, ada latar belakangnya petani gurau, lalu nelayan, ada orang yang pinjam dulu ke tetangga, pinjam uang ke bank, lalu dia bertahan berpuluh-puluh orang di tempat saya menginap, lalu bingung pulang. Lalu kenapa bingung pulang? Sebab dia tuh dulu ngajak tetangganya, ngajak saudaranya, dan sekarang dengan kondisi yang mandek begitu, dia tidak. Itu saya kira berangkatnya dari situ. Kemanusiaan. Awalnya. Jadi kita tidak. Saya bukan itu sebelumnya kenal dengan Pak Yahya, Pak Iman. Secara fisik tidak, tapi tentu saya sebagai masyarakat begitu mengerti dan tahu bagaimana ada institusi-institusi yang berkaitan dengan komunal masyarakat yang tentu berdampak terhadap ekonomi. Saya menaruh hormat dan perhatian karena memang sampai ini masalah jadi persoalan dan menjadi tindakan
pihak kepolisian melakukan pembekuan, penangkapan, lalu kemudian penyitaan rekening, pada dasarnya kan tidak ada pengaduan. Ya, ini yang luar menarik, biasa, ini ya, yang menarik. luar Jadi, biasa ya. tidak 2,3 triliun, tetapi tidak ada merasa dirugikan. Tidak ada pengaduan itu. dan statement yang merasa dirugikan, lalu ada demo dan sebagainya. Justru ada sebuah kondisi bahwa ini adalah sebuah gangguan terhadap perekonomian yang sedang masyarakat jalankan, yang tentu sebetulnya secara bisnis gitu, secara ekonomi, ya pemilihan orang itu bisa merek, tapi ada orang yang merasa terbantu dan diuntungkan, ya sebetulnya terima kasih kita ya kepada CSI yang memang telah berupaya. Tapi di balik itu kan kita memiliki sebuah aturan, jadi kita tidak show-down kepada pihak manapun waktu itu, maka silahkan kita tempuh jalan mediasi ya. Dan ini adalah hal yang harus diluruskan. Oleh karena itu kita fasilitasi untuk mengadukan ke DPR, ke DPRD ya waktu itu, minta ketemu Ibu Ine, lalu minta ketemu dengan OJK Provinsi Jawa Barat, bahkan OJK Cirebonnya, lalu berpihak-pihak yang memang terkait begitu. Dan ini hak saudara-saudara, dan kalau bisa silahkan masalah hukumnya berjalan, tetapi ini uang rakyat, uang masyarakat yang tadi dari 18 juta mungkin 18 ribu, kurang lebih 15 ribunya uangnya rakyat Jawa Barat. Itu masalahnya, itu kepentingan kita yang harus dibenarkan itu. Nah, oleh karena itu kita fasilitasi dan kita coba mediasikan, dipertemukan dengan berbagai pihak, dan Pak Hari saya positive thinking. Oleh karena itu mau bersilaturahmi. Bahkan seumur hidup saya, maaf, saya belum pernah masuk ke ranah-ranah yang bersifat kriminalisasi, apalagi masuk ke tempat penahanan orang dengan tuduhan apa dan sebagainya. Ya saya mau, dan tapi bukan berarti saya ingin menjadi pemberi jasa, bukan. Ketidaktegaan saya lihat orang awalnya dari situ ya. Dan kebayang tolong kepada Pak Hari ini kan kalau pulang cerita bagaimana dia dihadapkan dengan saudara tetangga yang itulah, tetapi gagal ya, karena ya saya nggak ngerti dari sisi pandangan yang berbeda-beda, anggap itu sebagai ego sektoral mereka. Nah, kan tidak ada jalan lain. Yang pasti berpikir bahwa bagaimana secepat mungkin bahwa di samping mengontrol, tapi pikiran saya sederhana, bagaimana uang anggota ini bisa hilang, bisa aman, terkontrol dan kembali pada haknya. Itu yang ingin kita perjuangkan ya. Dan kalau soal Porkoma Pak, itu kan hanya spontan dan bukan organisasi yang dibuat secara permanen, karena waktu itu kita perlu mengatasnamakan kelompok yang ada, tetapi tujuannya untuk semua, untuk bukan hanya untuk anggota Porkoma, ini karena untuk semua anggota ada beberapa kubu begitu. Itu kan saya dinamika, tetapi semangat kita. Nah, oleh karena itu setelah dipelajari dan konsultasi dengan berbagai pihak, bahkan dengan saksi ahli, dengan orang-orang yang memiliki kompetensi, ada pilihan-pilihan gitu, pilihan solusi, sebab konteks mediasi tadi tidak berhasil ya. Tadi saya pun tidak bisa memaksakan, wong niatnya juga mau membantu. Nah, Kang Asro dengan kawan-kawan akhirnya mengambil pilihan menempuh yang disebut tadi itu secara hukum PKPU. Bukan, sebelumnya tuh bukan eksekusi, mediasi. Bukan, sebelum PKPU itu yang dilakukan oleh Tetapi setelah kita pelajari dan saya dengar terus, saya perhatikan, kalau kepailitan kan terlalu sporadik ya. Lalu kedua, dihancurkan institusi PT CSI atau bukan koperasinya. Ini yang dibela anggota koperasi loh. Saya nggak ngerti dulu PT nih. Ini anggota koperasi. Ya lo, ini kan soko ekonomi kita. Lalu kedua, ini adalah wahana demokrasi ekonomi yang harus kita pertahankan. Dan pada dasarnya ini kan legal. Ada SK Menteri dan sebagainya. Jadi kenapa harus diporak-porandakan? Loh, kalau bisa kan tetap dipertahankan. Dan ingat,
kita harus kondusif dan berdamai bersaudara kembali. Yang penting. Nah, atas dasar itulah maka PKPU, PKPU pacantel. Mau jadi begitu, semuanya harus pacantel. Itu yang penting. Itu yang kita ambil. Secara teknis ya mangga. Pak Asrosok, naon sih itu? PKPU itu apa sebenarnya? Sekarang secara hukum gimana Pak Asrul sebenarnya? Yang bagus ini menarik tentang kasus CSI, Koperasi CSI ini, ya kan. Awal mulanya untuk sebagai informasi. Jadi teman-teman anggota CSI ini ya hadir datang ke sini, ya kan, berkeluh kesah kepada Pak Eka. Jadi kita melihat di sini adalah sisi keanggotaan dari koperasi, ya kan. Itu prinsipnya ya. Prinsipnya adalah kalau koperasi kan dasarnya adalah anggota, ya kan. Kedaulatannya di anggota. Kedaulatannya itu benar di anggota. Dari situ kita mulai melakukan metode-metode untuk upaya ya, baik itu di dalam hukum maupun di luar, ya kan. Lalu dari situ juga kita tadi mempertegas, mengadvokasi lewat audiensi ke Ketua DPRD Jabar, misalkan tadi ada Bareskrim dulu pernah ya. Bareskrim, OJK Jabar, OJK Cirebon, Bareskrim, sama ini senator dari Jawa Barat. DPD. Bu Eni. Difasilitasi oleh mereka, ya kan. Kenapa kita ke mereka? Karena mereka kan merupakan suatu perwakilan karena banyak anggota koperasi CSI ini merupakan masyarakat Jawa Barat, ya kan. Jadi arahan kita ingin diberikan petunjuk atau arahan lalu difasilitasi untuk ke pusat. Di pusat kita ke Bareskrim, ya kan, di Bareskrim dan OJK SWI. Ya, ada SWI, Satgas Waspada Investasi. Itu yang membekukan rekening. Itu yang melaporkan. Jadi bukan anggota. Ya. Tidak ada melaporkan anggota ini. Karena ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran kerugian lebih di banyak, masyarakat lebih meluas. Akhirnya bersikap dari sisi pemerintah. Kita audiensi dalam harapan itu agar anggota ini diperhatikan, bukan proses hukumnya dulu yang dikedepankan, tapi anggotanya. Nah, hasilnya dari situ deadlock. Buntu. Kita Deadlock atau deadlock? Deadlock. Tipis lah itu deadlock mas. Ya terus lanjut. Lalu dari situ akhirnya menghadapi jalan buntu. Nah, kita berusaha untuk mendekati kepada pengurus-pengurus koperasi itu, ya kan, karena ada kaitan kalau yang melaksanakan aktivitas koperasi CS itu adalah pengurus atas amanat dari anggota, prinsip koperasi. Nah, dalam perjalanan pengurus-pengurus ini respon baik kepada kita, ya kan. Kita juga menawarkan beberapa jalan terbaik sesuai hukum, sesuai hukum ya. Namun, lupa. Ini juga teman-teman Forkoma sampai akhirnya mendapatkan surat kuasa dari pengurus. Pak Yahya sama Pak Iman. Bisa ditunjukkan tuh surat kuasanya. Ada. Jreng. Liatin ada nggak? Nggak ada. Di bawah nggak, Pak Ari? Saya tahu saksi. 14 Januari. 14 Januari ya, 14 Januari 2017. Ya. Lalu dari situ ya kan mendapatkan surat kuasa, ya kan, walaupun sebetulnya ini bukan kuasa hukum, tapi diamanatkan oleh pengurus untuk mengatur dan mengkondisikan agar persoalan CSI ini diselesaikan atau dipercayakan kepada teman-teman Forkoma. Forkoma ini kan forum komunikasi anggota koperasi. Tapi di sini ada dinamika internal yang kembali mengalami jalan buntu. Jadi di luar buntu, di dalam pun buntu. Deadlock lagi. Buntu sama buntu. Nah, sekarang dipercepat nih, masuk ke persidangan PKPU
itu. Apa itu PKPU? Konsekuensinya Wah, ini bagaimana? Pak Hari nggak sabaran. Jadi gini, setelah buntu yang dikit kedua lagi, Pak. kali, ada tahapannya dikit ada lagi, coba-coba tahapan lagi. dikit lagi. Setelah Nih, sekali. kebuntuan 2 kali itu, ya kan, akhirnya kita masih berupaya. Kita Terus masih tetap diupayakan. berupaya untuk Ya. tetap bareng, tetap merangkul teman-teman anggota koperasi tersebut, ya. Tapi ada ya sesuatu hal yang apa ya namanya, mungkin ketidakpercayaan anggota-anggota yang lain kepada Sosok Pak Hari. Suarso. Ada Siapa gesekan lah internal. ini? Ada gesekan internal. Ada lagi Pak Hari gesekan. Sehingga Jadi iya berputar terus, upayakan terus. sehingga sosok Masih Pak ada. Hari itu ya mohon maaf Pak Hari ini dipandang sebelah mata. Masukan bodrek. Gitu Masuk- ya. Oh, Bola iya. mata. Masukan Bola mata mah bajak laut. Masih Sebelah mata. Iya. Lalu ada ya kita tetap melakukan apa namanya monitoring ya kan dan merangkul. Di situ ada beberapa upaya hukum selain Forkoma CSI ya yang tadi Saya masuk. dengar begitu ya. Ada yang melakukan gugatan wan prestasi Ya. ya kan wan prestasi. Tapi di sini anehnya tidak heboh di kalangan anggota. Lalu ada kepailitan. Nah, ini pun kepailitan menurut kita sebetulnya bukan hal yang bijak. Karena anggota-anggota yang lain sebetulnya masih percaya dan ingin tetap berlanjut koperasi CSI ini. Ya. Tapi dengan pilot itu akan membunuh koperasi itu sendiri, Iya. ya kan. Nah dari situ kita ya apa namanya berdiskusi dan mencari jalan. Akhirnya kita memilih jalan PKPU. PKPU. Apa singkatannya itu? Penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, Yaitu atau disebut perdamaian gitu. perdamaian sebetulnya PKPU itu Itu ujungnya. Jadi yang diupayakan itu Pak Hari. sebetulnya kalau Iya. istilah PKPU itu kan penundaan kewajiban pembayaran utang, tapi sebetulnya intinya adalah Perdamaian. Perdamaian. Nah, oke. Lalu ini kan ada gugatan tadi wan prestasi, terus pilot ya. Kalau wan prestasi itu di daerah Pengadilan Negeri Sumber. kalau nggak salah. Oh, di Pengadilan Cirebon Sumber, kalau ya. itu ya. Nah, sedangkan kalau kepailitan itu di Pengadilan Negeri Niaga Niaga, Jakarta Jakarta Pusat, seperti itu. Nah, begini, karena kalau misalkan kepailitan itu nanti dikabulkan, kita khawatir teman-teman anggota yang lain itu apa namanya Tidak terwadahi lah. tidak ya. terwadahi, tidak bisa melanjutkan Ada. usahanya. Akhirnya kita berinisiatif untuk melakukan permohonan PKPU itu. Kenapa pada saat sidang pertama PKPU dilakukan timbul keberatan dari tergugat gitu ya, Wow. pemohon atau apa? Nah ini yang menarik Pak Ini di sini. Pak Hari, Kenapa di sini. begitu? Padahal Jadi- kan itu sama-sama anggota. Di dalam aturan kalau misalkan ada apa namanya permohonan kepailitan ya kan, tapi ada juga permohonan PKPU, maka menurut aturan yang harus terlebih dahulu itu dilakukan adalah permohonan PKPU untuk diperiksa, sehingga di sidang pertama kita mengajukan keberatan atas permohonan kepailitan tersebut. Dan ya puji syukur apa namanya permohonan PKPU kita berlangsung Ya, berlangsung. dan menunda. Dan yang harus Kepailitan. diketahui oleh Ya. anggota ya, Ya. itu apa konsekuensi dari PKPU itu, bagaimana Nah, itu lanjutannya setelah itu PKPU dikabulkan, penting setelah secara PKPU. teknis ya. Setelah proses tadi kan Biar tahu nih PKPU sobat alas nih. pemeriksaannya itu dilanjutkan dan menunda kepailitan. Lalu pada akhirnya ya kembali lagi atas doa dan dukungan dari teman-teman anggota yang lain dan Forkoma sendiri, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan PKPU Perdamaian. karena
sebetulnya ini juga kan udah ada niatan baik dari kita, niatan baik dari kita dan direspon oleh hakim. Hakim pun kan ngomong di sidang pertama, kalau masih ini adalah videonya, enak saja dipilotkan. Oh, gitu. Saya hadir waktu itu, saya hadir. Hari ada di sidang pertama. Ada bener ngomongnya gini. Bener, Pak Hakim Ketua Jamaluddin Samosir. Enak aja dipilotkan ini, katanya gitu. Sekali dia ngomong kalimat itu di awal persidangan. Berarti udah jelas. Maknanya ya. apa itu? Jadi maksudnya seperti ini. Kalau misalkan kepailitan itu dikabulkan oleh persidangan atau pengadilan, satu itu usahanya nggak berjalan. Jadi aset yang ada di koperasi yang nilainya itu 2,3 triliun oleh versi OJK. 2,3 triliun ini tidak berjalan usahanya, lalu pertanggungjawaban dari pengurus ini selesai di situ. Pertanggungjawaban dari pengurus selesai di situ kepada anggota. Nah, ini yang dikhawatirkan, bukan berarti kita tidak percaya kepada pengurus, ya kan, yang selama ini memang benar tidak pernah merugikan anggota. Tapi kan kita harus mengantisipasi, karena setelah cross check ya kan di lapangan, kalau aset yang ada itu sebetulnya tidak sesuai kurang dari yang jauh. Dikemanakan itu? Nah itu dia ya, yang harus dicari, Pak. Yang harus dicari. Siapa yang akan mencari itu? Ya kita kan ada kurator, ada apa itu kurator? Kita akan berkoordinasi dengan dengan aparat penegak hukum, ya, dan karena dan pengawasan dari pengadilan, seperti itu. Apalagi ya? Kurator bekerja atau apa gitu? Nah, kembali nih, setelah ada putusan dari pengadilan, majelis hakim itu menunjuk satu hakim pengawas, kedua pengurus. Tapi pengurus di sini maksudnya bukan pengurus koperasi, tapi pengurus ini garis miring kurator yang berkoordinasi dengan pengurus koperasi. Jadi pengurus koperasi untuk kedepannya tidak bisa dia tidak bisa menjalankan kebijakannya menurut versi mereka, tapi harus dikoordinasikan dengan pengurus kurator itu maupun dengan hakim pengawas. Nah, Pak Hari ini bagaimana sekarang sebagai ketua Forkoma itu? Apa ini langkah awal yang berat atau bagaimana? Ada masa depan gitu? Ya. Atau langkah awal yang bagus? Terima kasih kepada Pak Ketua Gerakan Edo, Dosa, Rizky Ramdhani, Mas Astro yang sudah mengevaluasi kita dan semua tim Gerakan Hijau yang sudah membantu kita dalam hal ini. Intinya dengan adanya PKPU ini kita berharap semua anggota solid. Artinya misinya PKPU ini adalah perdamaian. Mau nyanyi lagi Pak Hari? Tapi solidnya itu ya, solid. Kalau mau nyanyi lagi boleh. Solid semua ya. Perdamaian lagi. Jadi misinya ini perdamaian dan menginginkan koperasi Cakra Buana yang kita cintai ini berlanjut. Format yang baru gitu ya. Jadi jangan salah paham dan jangan menghiraukan isu-isu yang beredar di luar. Isunya apa yang beredar di luar kira-kira? Salah satunya itu katanya dengan adanya PKPU pengembalian dananya sampai 8 tahun. Itu betul nggak itu 8 tahun? Wah, enggak, itu kelamaan itu. Tidak benar. Iya. Tidak benar. Karena di undang-undang, di aturan ini, kalau misalkan PKPU itu ada PKPU sementara dan ada PKPU tetap. PKPU sementara ini ya bermusyawarah lah dari dari pengadilan itu 45 hari. 45 hari. Nah, kalau misalkan sepakat atas musyawarah tersebut akan diberikan waktu 270 hari. 270 hari. Bukan 8 tahun itu maksimal ya, maksimal 270 hari. Itu statusnya dalam PKPU. Kalau 270 hari. Dan juga itu
perlu diluruskan. Artinya kemarin pada waktu sidang pilot, sidang kepailitan sempat terjadi hampir adanya adu domba antara kelompok yang mengajukan pilot dan kami dari Forkema yang mengajukan PKPU. Ada bahasa dijegal dari pihak lain. Padahal itu bukan dijegal, tapi memang sudah peraturan kalau ada PKPU dan pilot berbarengan, maka itu yang diperiksa lebih dahulu adalah pilot. Jadi sekali lagi kami tidak menjegal, berarti itu. Itu untuk undang-undang, ya Mas Bro. Saya kira ini penting ya. Jadi pemahaman itu harus jernih. Negara kita negara hukum. Ya pertama bahwa aturan bernegara berbangsa ada aturannya, ada koridornya. Saya ingat tadi, saya positif thinking kepada semua termasuk kepada Bapak Yahya dan Pak Imam. Saya positif thinking kepada Pak Uci dan kawan-kawan. Saya positif thinking kepada semua Pak Agung, Pak Roni, semua dari apa. Tetapi hal yang lebih saya perhatikan adalah mengurangi dan meminimais penderitaan para anggota Yang 18.000 itu ya. dan itu harus kita prioritaskan untuk bagaimana haknya kembali. Itu semangatnya. Soal ada hal yang berkaitan dengan hukum pelanggaran atau penyimpangan, ya silakan. Kita pun harus menghormati. Hormat hukum. Itu. Ya oleh karena itu saya menghimbau bahwa ini adalah kepentingan bersama. Lalu ya maaf ya. Ini kan banyak kasus-kasus yang seperti ini, tiba-tiba tenggelam begitu saja, hilang. Ya katakanlah yang disita. Mari kita sama-sama perhatikan. Awasi bersama. Oleh karena itu perlu koordinasi dengan aparat. Oleh karena itu saya sarankan Pak Hari harus membawa teman-teman untuk bisa memahami hal ini dengan tujuan yang tadi, lalu minta perhatian khusus, bukan hanya pengawalan tapi dispensasi kepada pihak Kapolri. Saya kira Kapolri kita gagah begitu, lalu terbuka. Kita mari datang. Ayo ke Pak Kapolri, atuh maaf kasihan ini tukang es balok, kasihan Tukang kerupuk, orang pinjam rumahnya dijadikan ke bank, lalu dikejar-kejar sama ya macam-macam lah. Nah itu semangat kita, barangkali Bapak polisi bisa membantu ya. Jadi kasus semacam itu ribut tiba-tiba hilang aja lenyap, lalu ulangnya kemana? Itu yang juga harus jadi pikiran. Jangan kalah dengan IKTP. Lalu kedua, lalu berikut kunci itu semua adalah solidnya dan bersatunya kekuatan anggota sendiri. Oleh karena itu saya mengajak ya Pak Hari, Forkoma itu alat, dan bukan tujuan dan bukan hebat, bukan sesuatu yang enggak ada, itu hanya alat untuk mempercepat proses dengan menyebut sebuah lembaga yang anggota ya Pak. Pada dasarnya kembali kepada anggota koperasi dan saya dengan kawan-kawan itu mendorong untuk kita bagaimana tadi berada di jalur hukum, di jalur aturan, menghormati aturan itu, juga kerjasama dengan semua pihak, termasuk dengan aparat, tapi substansi dan intinya bagaimana aset yang notabene milik anggota harus ini kembali pertama terselamatkan dimanapun adanya, kedua kembali kepada hak-haknya, uang pokoknya kalau bisa uang apa keuntungan yang dijanjikannya. Lalu apalagi dendanya ya setidak-tidaknya kembalilah yang itu penting, itu tujuannya. Saya kira itu intinya sudah itu udah jelas ya Pak Surya, secara hukum udah jelas. Forkoma juga sudah mengutarakan bahwa jangan isu-isu jangan terlalu percaya dan sebagainya. Terus ada sedikit lagi apa? Ya aku lupa cantel lah. Yang penting sekarang Pak Di pengurus, anggota dan PT CSI direksinya Pak Cantel.
Sip. Itulah tadi perbincangan kita dengan teman-teman dari CSI, ada dari Porkoma, dari advokasi juga, Ketua Gerakan Hijrah dari Pak Eka, teman juga Pak Hari. Telah kita dengarkan bersama, mudah-mudahan bermanfaat, dan teman-teman anggota CSI atau Porkoma dimanapun berada, mudah-mudahan bisa ngerti dan paham tentang apa yang telah diperjuangkan. Itulah tadi perbincangan kita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Sampurasun. Assalamualaikum. Rampai.